Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galih Ramadan dari kelas 11 TK 1. Di sini saya akan mempresentasikan SOP perawatan berkala pada posisi lip 1, 2, dan 3. Yang pertama ada membaca perintah kerja. Yang harus dilakukan adalah ganti oil filter, ganti oli mesin, ganti oli diferensial, ganti minyak rem, ganti AC, filter udara. Selanjutnya pemeriksaan tools dan lip. Periksa tools, ada kunci ring, kunci shock, kunci pas, kunci kombinasi, kunci obeng, tang. Selanjutnya pasang seat cover, steering cover, knob transmisi, pasang pelur mid. Selanjutnya setelah memasang cover seat, lanjut ke lampu-lampu kunci kotak on. Yang pertama, pemeriksaan lampu senja. Putar saklar 1 kali dan pastikan lampu senja depan dan belakang menyala dengan melihat cermin depan belakang. Yang kedua, lampu kepala putar 2 kali, gerakan ke bawah untuk mengecek lampu-lampu jarak jauh dan atas untuk lampu jarak dekat. Yang ketiga, lampu dim. Gerakan saklar ke atas 1 kali. Yang keempat, lampu fog, menyalakan lampu kota, terus putar saklar lampu fog ke depan. Yang kelima, lampu hazard, tekan switch lampu hazard segitiga merah dan cek lampu depan belakang harus menyala. Yang keenam, lampu rem, injak pada rem dan cek lampu rem di belakang harus menyala. Selanjutnya pemeriksaan lampu-lampu kunci kotak on. Yang pertama, lampu sen, putar kunci kontak ke posisi on, tekan saklar lampu sen ke kanan untuk sen kanan, ke kiri untuk sen kiri. Pastikan lampu menyala. Yang kedua, lampu mundur. Injak pedal kopling, lalu masukkan gigi mundur dan perhatikan lampu mundur harus menyala di bagian belakang. Selanjutnya, hidupkan mesin mobil, lalu periksa AC, putar suhu ke maksimal dan kecepatan blower dari mulai kecepatan 1, 2, dan 3. Setelah memeriksa AC, lanjut ke radio. Tekan tombol power sampai radio menyala dan cek volumenya. Selanjutnya, periksa washer. Tekan saklar washer di sebelah kiri kemudi ke atas dan cek semprotan airnya. Setelah mengecek washer, lalu kita cek wiper dengan cara periksa gerakan wiper, tekan ke bawah 1 kali untuk intermittent, 2 kali untuk low, 3 kali untuk high. Matikan, tekan
ke atas 3 kali. Selanjutnya periksa rubber blade. Perhatikan bekas hapusan wiper. Jika hapusan bersih maka rubber blade masih bagus. Selanjutnya pemeriksaan lampu kabin. Tekan switch ke posisi on dan lampu harus menyala. Selanjutnya pemeriksaan courtesy switch. Tekan switch ke posisi door. Lalu buka pintu dan tutup kembali pintu. Selanjutnya periksa power window. Tekan switch power window. Berada di bagian pintu sebelah kanan, cek power window dari pintu depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Pastikan power window berfungsi dengan baik. Setelah mengecek power window, periksa central door lock dengan cara tekan switch central door lock yang berada di pintu depan kiri. Pastikan kunci semua pintu berfungsi dengan baik. Selanjutnya, tarik tuas rem parkir ke atas dan hitung jumlah klik yang dihasilkan. Lalu gerakan steering wheel ke kanan full dan tekan klakson, lalu putar kembali. Ketika di tengah, tekan klakson terus berputar lagi ke kiri, full, tekan lagi klakson, dan kebalikannya steering wheel ke posisi semula. Selanjutnya matikan mesin mobil. Lipat karpet tambahan di lantai mobil dengan menggunakan mistar baja. Periksa tinggi pedal rem dari lantai kendaraan. Periksa preplay pedal rem serta tinggi pedal gas. Untuk spesifikasi lihat di buku manual. Selanjutnya pemeriksaan bodi kendaraan. Cara pemeriksaan bodi kendaraan: periksa kendaraan dari goresan, periksa karet pada pintu dari sobek, periksa engsel pintu, pastikan pintu tidak goyang. Pastikan safety belt harus mengunci saat ditarik tiba-tiba. Selanjutnya periksa tutup tangki. Pastikan karetnya tidak sobek dan penguncian tutup tangki masih berfungsi. Selanjutnya buka box filter AC dan diganti dengan yang baru. Selanjutnya pasang fender cover. Tarik terlebih dahulu tuas pengunci kap mesin, lalu buka mesin. Pasanglah fender cover set di bagian depan samping kendaraan. Selanjutnya periksa oli mesin. Tarik dipstick lalu lap menggunakan kain. Terus masukkan kembali dipstick. Cek kualitas dan kuantitasnya. Cek kualitas, oli harus berada di antara upper lower. Cek kuantitasnya, pastikan warna oli berwarna kuning. Selanjutnya pemeriksaan minyak rem. Minyak rem juga sama, diperiksa kuantitas dan kualitasnya. Pastikan tidak terisi lebih atau kurang.
Selanjutnya pemeriksaan air washer. Air washer juga sama. Pastikan tidak terisi lebih atau kurang. Selanjutnya pemeriksaan air aki. Air aki, pastikan air aki sejajar dan tidak ada hambatan pada lubang yang ada di tutup aki, dan pastikan aki terisi di antara upper lower. Selanjutnya pemeriksaan saringan udara. Buka saringan udara sambil saringan udara dan pastikan dan ganti dengan yang baru. Selanjutnya pemeriksaan trap bell secara visual menggunakan tangan dan lihat fisiknya dengan cara raba trap bell, pastikan tidak retak, tidak sobek, dan tidak ada benda asing yang menempel. Pastikan trap bell masih kencang dan tidak longgar. Setelah itu periksa ban, pelek, dan spare tire. Yang pertama, periksa ban cadangan. Kehausan ban cara visual. Pelek dari goresan, tekan secara visual dengan ditekan oleh tangan. Lanjut ke lip 2. Lip 2 buka terlebih dahulu tutup pemasukan oli mesin. Lip 2 yang pertama ada pemeriksaan ball joint. Menggunakan alat congkel ban, ungkitlah ball joint, pastikan tidak ada gerakan, tidak bocor. Periksa bot dari sobek. Lalu pakai helm sesuai dan nyaman. Selanjutnya lip 3. Kuras oli mesin. Siapkan oli di drainer, simpan di bawah karter. Gunakan kunci ring 14 mm untuk membuka baut pembuang oli mesin. Selanjutnya ganti oil filter. Gunakan SST untuk membuka filter oil. Pasang filter oli yang baru dan putar dengan menggunakan tangan. Selanjutnya siapkan oli drainer di bawah lubang baut in X transmisi. Gunakan kunci shock 24 mm. Buka baut pemasok oli terlebih dahulu, lalu buka baut pembuangan, pasang kembali baut pembuang, isi oli transmisi, lalu lubang pemasukan sesuai kapasitas oli transmisi 1,2 liter, lalu tutup apabila sudah diisi dan kencangkan kembali baut. Selanjutnya siapkan oli drainer di bawah lubang baut in X diferensial. Gunakan kunci shock 24 mm. Buka baut pemasok oli terlebih dahulu, lalu buka baut
pembuang, pasang kembali baut pembuang, isi oli diferensial melalui lubang pemasuk sesuai kapasitas oli transmisi 1,2 liter, lalu tutup apabila sudah diisi dan kencangkan kembali baut. Selanjutnya, pemeriksaan kebocoran dan saluran. Periksa secara visual selang bahan bakar in dan arus balik. Lalu periksa kembali pipa saluran minyak rem. Periksa kondisi exhaust dan mounting. Periksa kondisi secara visual dengan cara karet atau mounting pada exhaust, pastikan tidak ada keretakan, kebocoran, sobek. Lalu periksa exhaust, jangan sampai ada kebocoran. Periksa nut bolt di bawah kendaraan. Periksa bolt bawah kendaraan dengan menggunakan kunci ring pas 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, dan sebutkan setiap nut atau bolt yang diperiksa kekencangannya, yaitu ada lower arm, ball joint, stabilizer, T-rod, kaliper, cross member, shock absorber. Selanjutnya, periksa spring dan absorber. Periksa secara visual bagian depan dan belakang, pastikan tidak ada kebocoran pada bagian shock. Pada bagian spring tidak ada retak. Selanjutnya, pasang drain plug. Pasang baut drain plug dengan menggunakan kunci 14.